Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mat Warsono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Kritis Implementasi Kurikulum Al-Quran berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL di Yayasan Al-Mubtadi'in. Adapun daftar isinya adalah: pertama, latar belakang; dua, rumusan masalah; tiga, konsep dasar; empat, pembahasan; lima, analisis data; dan enam, kesimpulan. Lanjutkan pada penelitian saya. Latar belakang penelitian saya adalah pendidikan Al-Quran itu sangat penting untuk membentuk karakter dan spiritualitas orang Islam. Namun banyak metode pengajaran masih fokus pada pemahaman dan lisan saja, tanpa mengalihkannya dengan pengalaman sehari-hari siswa. Yayasan Al-Mubtadi'in menggunakan pendekatan pembelajaran dan pengajaran kontekstual atau CTL yang menekankan hubungan materi dengan situasi nyata, pengalaman pribadi, dan lingkungan sosial. Lanjut ke rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi kurikulum pendidikan Al-Quran berbasis CTL di Yayasan Al-Mubtadi'in? 2. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kurikulum pendidikan Al-Quran berbasis CTL? Yang ketiga, bagaimana tinjauan kritis terhadap efektivitas dan kesesuaian implementasi CTL dengan tujuan pendidikan Al-Quran. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan kurikulum Al-Quran berbasis CTL dan menganalisis proses implementasi CTL dalam pembelajaran Al-Quran, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi CTL. Lanjut ke bab 2, yaitu konsep dasarnya. A. Konsep dasar Conceptual Teaching and Learning atau CTL. Pertama, pengertian, asumsi dasar, dan prinsip-prinsip CTL. Ada 5 komponen di dalamnya, yaitu komponen yang utama, pertama inquiry, contribution, learning community, reaction, authentic assessment. Kemudian yang kedua, karakteristik pembelajaran berbasis CTL. Dan yang ketiga, model implementasi CTL dalam kelas. Dilanjutkan dalam pembahasan, yaitu kurikulum pendidikan Al-Quran. 1. Landasannya filosofis dan tujuan pendidikan Al-Quran, yaitu tilawah, tahfidz, tafhim atau pemahaman. 2. Struktur dan komponen kurikulum pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, kriteria keberhasilan dalam pembelajaran Al-Quran. Pembahasannya selanjutnya yaitu tentang tinjauan implementasi kurikulum. Pertama, konsep implementasi kurikulum. Yang kedua, model-model evaluasi implementasi kurikulum. 3. Sintesis hubungan antara CTL dan pembelajaran Al-Quran berpotensi integrasi dan konflik. Dan dilanjutkan penelitian terdahulu yang relevan. Lanjut ke bab 3, yaitu analisis data. A. Jenis dan pendekatan penelitian.
pendekatan kualitatif karena meninjau implementasi dan memberikan analisis kritis. Jenis studi kasus tunggal single case study dengan fokus tinjauan kritis. Yang B, lokasi dan subjek penelitian, lokasinya di Yayasan Al-Mubtadiin. Yang kedua, subjek informannya di ketua yayasan atau manajer kurikulum, guru pendidikan Al-Quran, perwakilan siswa. Lanjut ke C, tentang teknik pengumpulan data. Adapun tekniknya, pengumpulan data adalah satu, observasi partisipan mengamati proses pembelajaran Al-Quran berbasis CTL atau perencanaan pelaksanaan dan asesmen. 2, wawancara mendalam dengan informasi kunci mengenai pemahaman tantangan dan hasil penerapan CTL. Ketiga, dokumentasi analisis dokumen kurikulum, yaitu modul ajar, instrumen penilaian, dan laporan hasil belajar. Yang D, yaitu teknik analisis data. Pertama, pengumpulan data. Kedua, reduksi data, yaitu fokus pada aspek CTL dan pendidikan Al-Quran. 3, penyajian data, yaitu narasi deskriptif dan tabel. Yang 4, verifikasi dan tinjauan kritis membandingkan temuan implementasi di lapangan dengan prinsip-prinsip ideal CTL dan tujuan kurikulum Al-Quran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pengajaran Al-Quran yang masih bersifat verbal dan kognitif dengan menerapkan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL di Yayasan Al-Mubtadiin. Penelitian fokus menganalisis penerapan kurikulum CTL berdasarkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi, serta mengidentifikasi elemen pendukung dan penghambat dan menganalisis kesesuaian dengan teori CTL terhadap peserta didik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal. Subjek penelitian terdiri dari pengelola, guru, dan santri yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, lalu dianalisa secara interaktif. Penelitian ini memberikan kritik dan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran di yayasan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.